Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian rutin pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang akan kita bahas dalam beberapa sesi berikutnya dengan judul pastikan diri kita selamat dan raihlah derajat tinggi di surga dengan iman dan amal soleh kita. Amal menetapi perintah Allah dan Rasul-Nya adalah konsekuensi dari adanya iman Islam. Jadi seorang yang mengaku mukmin, yang mengaku beriman Islam, maka dia harus menetapi amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi amal-amal perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya larang. Itulah konsekuensi dari adanya iman. Bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak menjalankan, mengabaikan, bahkan menolak atau menentang perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, maka sesungguhnya imannya tidak berguna baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'radu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah saja kami telah Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Iman yang menancap dalam hati adalah dengan ketaatan sebagaimana Allah firmankan pada kalimat berikutnya. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bila kamu tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hatimu. Kalaupun kalian mengaku muslim, maka silakan katakan saja kami telah Islam. Tapi Allah tidak menerima iman kita. Karena iman tidak diterima, maka amal-amal kebaikan pun tertolak. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan tetap istiqomah berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya itu. Itulah konsekuensi iman. Jika telah mereka lakukan konsekuensi iman ini, maka Allah nyatakan mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu, Allah mengklarifikasikan atau menjelaskan tentang konsekuensi keimanan Islam.
Konsekuensinya adalah mengerjakan amal-amal yang diperintahkan Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam ayat surat An-Nahl 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, makna amal soleh adalah amal-amal yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Dia mengimani Allah, mengimani apa yang Allah perintahkan untuk diimani, iman pada malaikat, iman pada Rasul. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Inilah jaminan Allah. Bila seseorang itu beriman dan melaksanakan konsekuensinya, yakni mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Inilah yang Allah jaminkan. Dan tidak cukup dengan kehidupan dunia saja, sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, yakni berupa surga. Karena apa? Karena apa yang mereka telah kerjakan di dunia, yakni amal-amal kebaikan yang disandarkan pada keimanan. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini menegaskan tentang konsekuensi dari iman Islam adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Selanjutnya, sesungguhnya tujuan manusia diciptakan di muka bumi agar mereka menjalankan syariat Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dan Rasul. Agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi Allah sedang menguji siapa yang terbaik amalnya. Allah akan berikan ganjaran di akhirat nanti dengan surga yang bertingkat-tingkat, berderajat-derajat surga sesuai dengan derajat amal-amal yang telah dibuat oleh hambanya di muka bumi. Allah berfirman di antaranya dalam surat Hud ayat ke-7, di mana terjemahannya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. 6 masa, 6 hari di sisi Allah, 6 masa. Dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia, yakni Allah, menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Siapa yang lebih baik perbuatannya di muka bumi. Yang terbaik adalah mereka yang merujuk pada syariat Allah, yang Allah telah perintahkan baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, seorang mukmin yang benar-benar beriman Islam, hendaknya kita berlomba agar selalu berbuat amal terbaik, karena itulah yang dinilai oleh Allah, yakni mengikuti perintah dan larangannya, mengikhlaskan perbuatan hanya karena Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah pokok ini salat, seluruh ibadahku, aktivitas hidupku hingga aku mati, aku ikhlaskan karena Allah semesta alam. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai muslim, sedang dia orang yang berbuat yang terbaik, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Kita pasrahkan kepada Allah ganjarannya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan sebagai hamba mukmin yang melaksanakan amal-amal kebaikan yang terbaik.
Nah, amal-amal inilah yang meningkatkan derajat kita atau memposisikan derajat-derajat hamba di surganya Allah SWT. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-An'am, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Allah mencatat semua amal kebaikan hamba dan dosa-dosa hambanya, kemudian ditimbang di mizannya Allah. Siapa yang memiliki kelebihan pahala yang besar, maka merekalah yang menduduki derajat-derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi masing-masing mereka, yakni manusia, derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tidak dirugikan. Allah jamin tidak ada yang dirugikan. Allah tidak pernah lengah. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan hamba juga tidak pernah lupa dan lengah. Semua kebaikan Allah catat. Walau sebesar zarah, boleh jadi amalannya sedikit, Allah tambahkan pahala yang besar kepadanya. Sekali lagi, bagi masing-masing mereka derajat-derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya Allah menyeru kita sebagai hamba-hamba mukmin yang beriman imaninya, fastabiqul khairat, berlombalah dalam berbuat kebaikan, berlombalah dalam beramal soleh untuk meraih derajat-derajat tinggi di surganya Allah SWT. Karena derajat-derajat ini telah Allah siapkan sesuai dengan amal yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meraih derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah janjikan adalah dengan modal iman dan amal soleh. Adapun amal solehnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdiri dari amal hablum minallah dan hablum minannas. Ada dua pilar amal soleh ini, hablum minallah dan hablum minannas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan rinci siapa yang benar imannya dan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Al-ayat. Allah berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu Allah telah tetapkan, ialah beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman pada malaikat-malaikat, pada kitab-kitab, pada nabi-nabi, kemudian beramal kebaikan dengan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir, kepada orang yang minta-minta, untuk memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya Allah menjelaskan pula mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat adalah ibadah hablum minallah. Dan rincian amal yang disebutkan di atas, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, adalah amalan hablum minannas. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan ayat Al-Baqarah 177 ini Allah menjelaskan bahwa keberuntungan dan kebenaran iman dan ketakwaan adalah mengimani apa yang Allah telah sebutkan sebagai bagian dari rukun iman Islam. Kemudian diiringi dengan amal soleh
Amal solehnya terdiri dari amal hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam rangkaian ayat ini, amal soleh hablum minallah, Allah hanya cantumkan mendirikan salat. Sedangkan amal soleh dalam makna hablum minan nas, Allah rincikan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada musafir, pada orang yang meminta-minta, untuk memerdekakan hamba sahaya, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji. Rinci Allah jelaskan amal-amal hablum minan nas. Tapi kedua-duanya haruslah ditegakkan. Hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagaimana dalam ayat yang lain surat Al-Qasas 77, insya Allah ayat ini berulang kita sampaikan untuk menjadi pedoman bagi kita tentang amal soleh. Amal memenuhi hak Allah, amal memenuhi hak sesama. Bahkan Allah ingatkan jangan sampai lupa memenuhi hak diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Yakni di sini menekankan tentang hak-hak Allah. Ibadah salat khususnya, mentauhidkan Allah. Kemudian ayat lanjutannya, jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Hakmu untuk menikmati sebagian dari karunia Allah di dunia. Kemudian perintah berikutnya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Inilah guidance kita dalam melakukan aktivitas di muka bumi. Kita beribadah kepada Allah untuk bekal akhirat kita. Tapi diingatkan jangan sampai lupa menikmati hal-hal yang memang dihalalkan oleh Allah untuk kita menikmati di dunia. Kemudian Allah perintahkan hablum minan nasnya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat Yunus 87 ini. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaum. Jadikanlah oleh kalian rumah-rumah kalian itu tempat salat. Kemudian Allah perintahkan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat, ini hablum minallah yang utama. Wa basyiril mu'minin, kemudian gembirakanlah orang-orang beriman, ini hablum minan nas. Esensi hablum minan nas adalah menggembirakan orang lain. Dengan berbagai bentuk amalan hablum minan nas yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun oleh Nabi SAW dalam sabda-sabdanya, intinya adalah menggembirakan orang lain. Walau kadang orang yang digembirakan salah mengerti, ya, salah mengerti, seperti memberi nasihat, memberi teguran, pada dasarnya menyelamatkan dan menggembirakan akhirnya untuk orang tersebut. Dalam hadis Nabi SAW juga menegaskan tentang amalan hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat atau sebagian sahabatnya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Maka Nabi SAW bersabda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan sholat. Ini adalah hak Allah, hablum minallah. Hendaklah engkau beribadah pada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dirikanlah sholat.
Kemudian Nabi menyebutkan menunaikan zakat dan menyambung silaturahim. Ini dua amalan hablum minan nas. Menunaikan zakat, memenuhi hak orang-orang fakir miskin di sekitar kita, dan menyambung silaturahim dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Dalam firman Allah lainnya, surat Al-Imran 112, duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungannya dengan Allah, yakni menjaga hablum minallah, dan menjaga hubungannya dengan sesama, yakni menjaga hablum minan nas. Jika ia terjaga, maka mereka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang tidak menjaganya, tidak mengerjakan amal-amal ini, mereka akan dihinakan oleh Allah di mana saja mereka berada. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Ba'bus Sa'datain. Beliau menjelaskan hamba yang selamat. Hamba yang selamat atau diberi julukan Ahlun Najah. Ahlun Najah adalah hamba yang memiliki kriteria 4 hal berikut ini. Hendaklah kita memastikan diri agar kita menjadi hamba yang selamat. Selamat masuk surga, terhindar dari neraka. Yang pertama, kita memiliki iman Islam. Alhamdulillah. Iman kepada Allah. Iman kepada para malaikat yang Allah telah kabarkan. Iman kepada para rasul yang Allah telah kabarkan. Iman kepada kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Dan yang terakhir, iman kepada takdir dan iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang 6 yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, hendaklah kita pegang kuat-kuat dan kita tetap mengimaninya, tidak menyelisihi dari rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua, hendaknya kita tegakkan amal-amal hablum minallah yang Allah telah wajibkan, seperti halnya salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang berkemampuan. Dari rukun iman, dari rukun Islam yang 5, ada amal-amal hablum minallah yang Allah telah tetapkan. Salat, puasa Ramadan, dan ibadah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menjaga pula amal-amal hablum minan nas yang Allah telah wajibkan. Di antaranya zakat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kepada orang tua Allah berfirmankan, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepadanya. Nabi SAW jelaskan ridha Allah ada pada ridha orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Berbakti kepada orang tua disandingkan pula dalam Al-Quran dengan perintah la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah. La tusyrik billah diikuti dengan wabil walidaini ihsana, jangan kalian menyekutukan Allah dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Ini ada amal-amal hablum minan nas. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya, yang keempat, senantiasa mohon ampun dengan kesadaran atas kekurangan, kehilafan, dan kesalahan yang kita perbuat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada kelupaan dan kehilafannya. Ada pula kesalahannya, ada ketergelincirannya.
Inilah sifat manusia yang kita masih diberikan ruang oleh Allah yang maha pemaaf dan maha pengampun, maha pemurah, maha pengasih. Kita banyak beristighfar, mohon ampun kepadanya. Jika 4 amalan ini terjaga, maka insya Allah menurut Imam Al-Qayyim kita akan menjadi hamba yang selamat di surga. Ahlun najah. Sebagaimana digambarkan dalam gambaran semacam ini, kita memiliki iman sebagai fondasi dari amalan, kemudian tegak dari iman kita amal-amal yang menjadi konsekuensi dari iman, yakni hablum minallah yang berupa ibadah-ibadah, dan hablum minan nas berupa muamalah-muamalah terhadap sesama, hubungan-hubungan terhadap sesama. Hablum minallah, ada amal wajibnya dan ada amal sunnahnya. Hablum minan nas juga demikian. Ada muamalah wajibnya dan ada muamalah sunnahnya. Ahli najah adalah mereka yang dengan imannya telah melahirkan amal hablum minallah, dia menjaga yang wajibnya saja. Dan hablum minan nas, dia jaga yang wajibnya saja. Dan dia memohon ampun kepada Allah atas kekurangannya, maka sungguh ia telah tergolong hamba yang selamat di surga. Dia menjadi ahlun najah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, setelah kita selamat masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh kita, hamba-hambanya yang beriman, untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga sebagaimana ayat yang telah dibacakan sebelumnya. Sesungguhnya Allah karuniakan derajat-derajat tinggi di surga dan Allah tempatkan sesuai dengan amal pekerjaan atau perbuatannya saat di muka bumi. Kalau amalan ahlun najah, ini amalan yang menjaminkan masuk surga. Dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 177 kita ingin jelaskan lebih lanjut sesuai dengan keterangan para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amalan orang yang benar imannya, orang yang benar ketakwaannya lebih rinci dalam amalan hablum minan nas sebagaimana terlihat dalam rangkaian ayat ini. Setelah Allah sebutkan iman, kemudian Allah merincikan amal soleh yang terdiri dari hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nasnya Allah sebutkan terlebih dahulu dengan menjelaskan mereka memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang memerlukan pertolongan, kepada orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Disebut pula menunaikan zakat di bagian kewajiban hablum minan nas, menepati janji. Kemudian disebut di sini ada mendirikan sholat, hablum minallahnya disebut, tapi Allah tidak merincikannya. Sebagaimana Allah merincikan hablum minan nas dalam berbuat kebaikan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang minta. Padahal mendirikan sholat juga banyak rincian. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa Ramadan, haji. Allah tidak sebutkan. Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa makna Allah tidak merincikan dalam ayat-ayat ini berkaitan dengan hablum minallah untuk memberi penekanan bahwa untuk meninggikan derajat-derajatmu di surga, Allah telah siapkan amal-amal atau dengan amal-amal kebaikan pada sesama. Imam Al-Qayyim memberi penjelasan bahwa untuk meraih derajat tinggi di surga setelah selamat masuk surga adalah lebih tinggi capaian derajatnya melalui tambahan amal-amal kemanfaatan kepada sesama, yakni hablum minan nas. Jadi kalau untuk selamat syaratnya seperti telah dijelaskan di atas, 4 hal. Iman terjaga,
Hablu minallah yang wajib sebagaimana sholat, puasa Ramadan, haji terjaga. Kemudian hablu minan nasnya yang wajib terjaga, zakat, birrul walidain diantaranya. Ini adalah amal-amal wajib yang terjaga. Kemudian istighfar atas kehilafan dan kekurangan. Tapi untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga, maka yang efektif adalah menambah amal-amal kemanfaatan kepada sesama dan menjaga hubungan-hubungan baik dengan sesama. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan merincikan amal-amal yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amal-amal hablu minan nas. Ini yang insyaallah kita akan bahas dalam beberapa pertemuan. Pada kajian pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan sikap-sikap umum terhadap sesama. Amal-amal hablu minan nas diantaranya berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berkaitan dengan sifat sikap umum terhadap sesama. Bagaimana sikap umum kita dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan sesama. Telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan rinci oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan adab-adab dalam keluarga, adab-adab dalam kerabat, pengaturan dan hukum-hukumnya. Yang berikutnya, adab-adab dan pengaturan berkaitan dengan hak orang-orang yang lemah di tengah masyarakat, fakir, miskin, yatim. Kemudian aturan dan hukum berkaitan dengan penjagaan keamanan dan ketentraman serta hak umum di masyarakat. Juga diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, aturan dan hukum-hukum dalam jual beli dan hak-hak harta, yakni pemilikan, juga diatur dengan rinci di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal lain yang insya Allah kita akan dalami dalam kajian berseri khusus berkaitan dengan amalan hablu minan nas. Pada kesempatan kajian pagi hari ini kita akan sampaikan sikap-sikap umum terhadap sesama yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Nabi SAW. Yang pertama dari sikap-sikap yang diajarkan, hendaklah kita sebagai mukmin bergaul dengan santun dan tidak berkata kasar. Allah firmankan ini dalam ayat-ayat Al-Quran dan dipraktekkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman diantaranya dalam surat Al-Imran 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Berlaku lemah lembut maknanya adalah berlaku santun. Berlaku santun terhadap sesama. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Inilah yang Allah perintahkan. Hendaklah kita berlaku santun terhadap sesama dan menghindarkan diri dari bersikap keras lagi berhati kasar. Kemudian sikap umum yang kedua dalam bergaul. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong, dan tetap menjaga kedamaian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan 63 yang pada pekan yang lalu juga telah kita uraikan panjang tentang ayat ini. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, yakni kedamaian saja. Inilah sikap yang diajarkan di dalam Al-Quran dan dipraktekkan pula oleh baginda Nabi SAW.
Wasallam dalam keseharian beliau. Bagaimana dicontohkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid bersama para sahabat. Kemudian ada salah seorang yang tiba-tiba berdiri memojok di masjid, di tiang masjid, kemudian dia buang air kecil. Ketika para sahabat marah, Nabi menenangkan mereka, kemudian Nabi mengatakan, biarkan dulu dia. Setelah selesai, Nabi sendiri yang menghampiri orang tersebut dengan berkata damai saja. Wahai fulan, bila engkau buang air kecil lain kali di luar masjid, jangan dalam masjid. Masjid adalah tempat yang suci untuk ibadah. Tidak layak kita kotori dengan kotoran-kotoran semacam. Kemudian Nabi memerintahkan salah seorang sahabat yang sedang duduk untuk mengambilkan air dan Nabi menyuruhnya, siramlah, bersihkanlah air. Karena Nabi tahu orang yang sedang melakukannya ini tergolong jahil, yakni orang yang belum tahu, yang tidak tahu tentang aturan ini. Boleh jadi di sekitar kita banyak orang yang melanggar atau tidak melakukan sesuatu karena belum mengetahuinya, maka ini disebut jahil. Apabila orang jahil melakukan sesuatu, mereka menyikapinya dengan damai, dengan keselamatan, hanya memberitahu, kemudian menyelesaikan persoalan dengan damai. Inilah sikap yang kedua yang diajarkan di dalam Al-Quran, agar kita rendah hati, tidak sombong dalam bergaul, dan selalu menjaga kedamaian. Dalam ayat-ayat yang lain yang senada dengan ayat di atas, jangan kau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan. Dalam firman Allah lainnya, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam interaksi umum terhadap sesama, bersabar dan menahan marah serta suka memaafkan hilaf-hilaf sesama. Dalam surat Al-Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Al-ayat. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di sini? Allah langsung definisikan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan semacam. Inilah di antara sikap umum dalam berinteraksi dengan sesama. Bersabar, menahan marah, suka memaafkan hilaf-hilaf sesama. Dalam ayat yang lainnya, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahili. Jadilah engkau pemaaf. Allah yang memerintahkan, jadilah engkau pemaaf. Suruhlah orang lain mengerjakan kebaikan atau ma'ruf. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman pula, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Allah yang menanggung besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada atas kemaafan yang diberikan kepada sesama. Selanjutnya, sikap umum dalam bergaul yang diajarkan dalam Al-Quran adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah. Memang amalan ini cukup berat, tapi Allah karena beratnya menjanjikan pahala yang besar.
Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim." Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Allah itu tahu mana yang buruk, mana yang baik. Tetapi Allah tetap memerintahkan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu, yakni membalas keburukan dengan kebaikan, tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Allah janjikan keuntungan besar bagi mereka yang bisa mengamalkan. Inilah bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bisa melaksanakan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Masya Allah. Kemudian yang kelima, di antara jangan mengejek dan mengolok-olok orang. Dengan jelas Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Wahai orang-orang beriman, janganlah segolongan laki-laki mengolok-olok golongan laki-laki lain. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok. Jangan pula segolongan perempuan mengolok-olok golongan perempuan lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka orang-orang yang zalim. Ini larangan Allah, dosa besar melakukannya. Apabila hilaf dan salah, Allah berikan penjelasan, bertobat, beristighfarlah. Ya, maka Allah akan ampuni hilaf dan salah manusia, karena Allah memang menciptakan manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang keenam, jangan suka bersangka buruk dan menggunjing mencari-cari kesalahan. Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari kesalahan orang. Jangan kau menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu makan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik padanya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Sekali lagi Allah mengiringi, Allah Maha penerima taubat. Maka khilaf dan salah, ketergelinciran untuk menekuni atau menjalankan ayat-ayat ini dan perintah Allah, kita beristighfar kepada. Amal berikutnya dalam hubungan dengan sesama, jangan iri atas karunia Allah pada orang lain. Dalam surat An-Nisa Allah menegaskan, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Jangan kalian dengki dan iri. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Terhadap karunia Allah yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, maka kita tidak dibolehkan iri, apalagi sampai dengki. Berikutnya yang ke-8, hendaklah selalu berbuat baik pada orang-orang di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak atau belum kita kenal. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, setelah Allah menjelaskan hak Allah, hablum minallahnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah
dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian Allah merincikan, wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Al-ayat. Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, orang-orang di jalan yang dia dalam kesibukan di jalan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan tidak menyukai orang yang selalu membangga-banggakan. Inilah perintah Allah dalam pergaulan kita. Yang kesembilan, hendaklah kita selalu tolong menolong berbuat kebaikan dan tidak mendukung atau menolong perbuatan buruk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Inilah perintah Allah dalam Al-Quran, agar kita saling menopang kebaikan dengan sesama. Bantu-membantu dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka sebagaimana pernah kita bahas, sungguh pertolongan kepada sesama ini Allah beri ganjaran besar, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan kemanfaatan dari pertolongan tersebut. Allah memberikan ganjaran besar bagi mereka yang menopang kebaikan orang lain. Man yasfa' safa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Allah lipat gandakan pahalanya yang besar. Allah limpahkan ganjaran itu kepada mereka yang menolong. Kemudian yang ke-10 dari amal-amal yang diperintahkan di dalam Al-Quran, menegakkan hubungan baik dengan sesama, hablum minan nas. Selesaikan persoalan dengan musyawarah. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan musyawarah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, amalan ini telah dihayati oleh orang tua kita terdahulu. Ketika mereka menegakkan negeri ini, membebaskan negeri ini dari penjajahan, fondasi yang mereka tetapkan adalah bermusyawarah, memenuhi perintah Allah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, dan bagi orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ini ya Allah. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Kemudian mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi amalan musyawarah adalah perintah Allah. Dan siapa yang menegakkannya, mengamalkannya, Allah selalu berkati. Kemudian yang ke-11, jangan berpecah belah. Allah ingatkan dalam firman-Nya, berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jagalah nikmat Allah, nikmat persaudaraan, nikmat persahabatan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, damaikanlah orang yang berselisih.
Allah berfirman pula dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Dan kalau ada dua orang atau dua golongan dari mereka yang beriman berselisih, hendaklah kamu damaikan antara kedua. Perintah Allah agar kita mendamaikan perselisihan. Hindari perselisihan, bermusyawarah, kemudian kita mendamaikan. Yang berikutnya, amal dalam pergaulan dengan sesama diperintahkan agar kita menggembirakan orang lain. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-87. Setelah Allah perintahkan kita sholat, kita diperintah menggembirakan orang lain. Di akhir ayat ini, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Inilah perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dalam menjaga dan berinteraksi dengan sesama. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Qayyim di atas. Sesungguhnya bila kita ingin meraih derajat-derajat tinggi di surganya Allah, Allah telah menyiapkan melalui amal-amal interaksi dengan sesama hablum minan nas yang baik. Mengikuti apa yang Allah telah perintahkan, dan banyak dalam Al-Quran yang menegaskan tentang amal-amal berinteraksi dengan sesama ini. Menggembirakan orang-orang lain adalah amal yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Quran. Sabda Nabi SAW memperkuat firman Allah di atas. Nabi bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain. Inilah Bapak Ibu sekalian, adab-adab pergaulan dan berinteraksi dengan sesama yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dipertegas pula oleh Nabi SAW. Saya akan reviewkan amal-amal umum berkaitan interaksi dengan sesama yang telah kita bahas. Yang pertama, agar kita bergaul dengan santun dan tidak berkata-kata kasar. Jaga lisan dalam pergaulan. Hendaklah kita tidak sombong, tidak tinggi hati, dan selalu menyikapi segala sesuatu saat berinteraksi dengan menjaga kedamaian dan keselamatan. Bersabar, menahan marah, suka memaafkan hilaf-hilaf orang-orang di sekitar kita yang berinteraksi dengan kita. Bahkan diperintahkan kita membalas keburukan dengan kebaikan. Hendaklah kita tidak mengejek, mengolok-olok orang. Tidak suka bersangka buruk dan menggunjingkan orang lain. Tidak iri atas karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya. Selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik yang dekat, yang kita kenal, atau yang kita tidak. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menghindarkan diri dari mensupport keburukan. Menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan musyawarah. Tidak berpecah belah dan bercerai-berai, tetap bersatu, menggalang persahabatan, menggalang persaudaraan. Mendamaikan orang yang berselisih di antara kita.
dan menggembirakan orang lain. Inilah aktivitas-aktivitas hablum minan nas yang dengan amalan-amalan ini Allah meninggikan derajat-derajat hambanya yang beriman. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga dan mengamalkan amal-amal yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat dijelaskan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada Ibu Lili sebagai pemandu. Baik Pak Ustadz. Silakan Mbak Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, para tim Thayyibatorah dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait hal-hal yang tadi dijabarkan. Ada yang menggelitik saya, salah satunya adalah kan kita nggak boleh gibah ya Pak Ustadz, dilarang menggunjing. Nah, tapi bagaimana kondisinya apabila misalnya kita bertemu dengan seseorang, kemudian waktu kita tanya dia cerita dan lain sebagainya, terus dia mulai cerita misalnya menantunya begini, begitu, anaknya begini, begitu, dan begini, begitu. Apakah itu termasuk menggunjing ya Pak Ustadz? Jadi dia kayak seperti curhat gitu Pak Ustadz kepada kita, sementara eh, hal-hal yang dia ungkapkan itu adalah yang membuka aib yang bersangkutan gitu Pak Ustadz. Bagaimana menyikapinya karena hubungannya cukup baik dengan orang yang curhat itu tadi Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Mia. Hibah itu tadi ada larangan, tapi ada pengecualiannya. Kalau hibah itu dimaksudkan pertama untuk mengobati hati dan menyelesaikan masalah, ya, mencari jawab atas penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua yang dibolehkan atau dibolehkan itu adalah hibah dalam menunjukkan keburukan, yakni keburukan yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Ya. Seperti contohnya untuk kasus yang pertama tadi, untuk mengobati hati dan menyelesaikan masalah, tapi hibah ini pada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang, ya. Tidak pada semua orang. Jadi yang tidak dibolehkan itu hibahnya pada semua orang. Ya, pada semua orang. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia pilih pada orang-orang tertentu, ya, itu dibolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama dan kedua. Ya. Saya bacakan terjemahannya. Ini ada orang yang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi mengeluhkan. Apa yang dikeluhkan? Yang dikeluhkan suaminya. Ya, pasti ini kan masuk, kalau dari secara garis besar ini masuk hibah, yakni menjelekkan atau menjelaskan kejelekan suaminya. Tetapi maksud dari wanita ini melapor kepada Nabi adalah untuk menenangkan hatinya dan dapat penyelesaian hukum. Bagaimana? Nah, Allah berfirman, saya terjemahkan saja untuk mengambil makna. Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang memajukan gugatan kepada wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini contoh bagaimana seorang wanita datang kepada Nabi tentu membuka aib suaminya atau perbuatan suaminya di hadapan Nabi, tentu untuk mendatangkan ketenangan dan menyelesaikan masalah. Ini kategori pertama, ini dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kategori untuk kemaslahatan umum, kalau tadi kemaslahatan diri.
Yang kedua, kemaslahatan umum. Seperti seorang yang ditanya sebagai saksi oleh hakim. Bagaimana pendapatmu tentang si X misalnya. Kemudian dia mengungkapkan keburukan-keburukan si X, tapi dalam konteks untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya, menjaga keselamatan umum, kemaslahatan umum ini dibolehkan. Nah, itu yang penjelasannya Bu Mia. Jadi tidak semua gunjingan itu menjadi berdosa. Ya, makanya ayat tadi mengatakan sebagian, ya. Tidak semua. Sebagian itu adalah dosa. Artinya mana yang dosa adalah aib itu hanya disebarkan ke banyak orang, tidak dalam konteks mengobati diri, tidak juga dalam konteks menjaga kemaslahatan. Begitu Bu Mia. Baik, Pak Ustadz. Berarti kalau misalnya masuk ke golongan yang nomor 1 sebagai dia untuk mengobati keluh kesahnya dia, nggak apa-apa ya Ustadz. Ya, tidak Nah, apa-apa. kalau ya, kalau Tapi untuk kepada yang ahlinya ya, maksudnya kepada ya, orang yang memang dirasa pilihan dia, gitu. ya Tidak maksudnya yang kepada bisa semua orang. memegang janji gitu ya Ustadz, yang bisa Ya, memegang amanah dan dia menjaga yakin nggak amanah, menyebarkan dan tidak dalam konteks woro-woro ya Iya, kepada semua orang gitu. iya. Nah, kalau untuk yang kedua itu Pak Ustadz, untuk kemaslahatan dalam Ya, hal ini apakah misalnya ada orang curhat ke saya, apakah saya sebaiknya meneruskan kepada misalnya anaknya atau menantunya atau bagaimana atau cukup saya saja atau bagaimana Pak Ustadz? baik. Ya, karena ini kemaslahatan umum, maka dilihat cakupan maslahat yang akan diraih dengan pengungkapannya. Contoh sederhana saja, tadi menjawab hakim. Ada contoh sederhana. Ada seorang yang datang ke rumah kita, gitu ya. Datang ke rumah kita atau WA lah sekarang ini ada WA. Kemudian kita kenal sama orang itu atau datang ke rumah kita, selalu dia di rumah ada barang yang hilang. Ya, setiap dia datang ada yang hilang aja. Kemudian kita lihat di tetangga, dia juga ikut sering nimbrung di rumah tetangga. Kita kenal dengan tetangga itu. Kemudian kita telepon tetangganya, kita omongkan orang itu tidak masalah. Karena untuk menjaga kemaslahatan tetangga kita tadi. Bu, ada tamu ya? Iya, hati-hati ya Bu. Kenapa, Mak? Udahlah, pokoknya hati-hati dulu, nanti kita ngobrol lagi. Nah, misalnya begitu. Ini dibolehkan untuk menjaga, menyelamatkan orang lain dari keburukan orang tersebut. Begitu, Bu Mia. Baik Pak Ustadz, ya paham. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Makasih Mbak Sama-sama, Lili. Bu Mia. Makasih Mbak Mia. Silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Saya deh nanya Pak Ustadz. Silakan Bu Kalau Lili. misalnya ibu mertua ngomongin menantu yang lain, menantu A, B, C sama kita itu gimana tuh Pak Ustadz? Tapi misalnya seandainya disampaikan ke ipar yang lain itu pasti dia akan marah. Itu gimana tuh Pak posisinya Pak Ustadz? Ya itu tadi bisa masuk kategori sebagaimana ini healing untuk diri gitu kan. Dan ingin cari penyelesaian, mungkin dianggap si X ini yang bisa memberi nasihat, bisa memberi solusi untuk hal-hal tersebut. Jadi boleh, tidak apa-apa. Kan dia tidak ngomongkan kemana-mana, hanya pilih lah satu orang dengan tujuan pertama dia healing dirinya sendiri, yang kedua bisa untuk mencari solusi, teman diskusi untuk bagi dia bagaimana ya menyelesaikannya. Maka kita pun yang dipilih bisa ngasih nasihat atau bisa memberikan gambaran solusinya bagaimana. Begitu Bu Lili. Baik. Bukan saya Pak Ustadz ya. Ibu mertua saya sudah meninggal. Oh iya. Silakan untuk yang lain. Boleh saya ikutan, Bu Lili. Oh iya Pak, Arta silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum semua yang hadir di acara kajian pagi ini.
Waalaikumsalam. Saya memastikan aja Ustadz. Ya, Itu kan yang Ustadz sampaikan semua itu kan amaliyah dari akhlak Ustadz ya, produk itu Ustadz ya. ya, Jadi maksud saya Ustadz, ya, se- semua yang Ustadz sampaikan tadi itu kan karena yang bersangkutan itu sudah memahami atau memiliki iman yang sudah benar, tidak keliru, tidak sesat, ya, dan juga sudah memahami syariah secara utuh, secara sempurna, sehingga akhlaknya sebagai buah daripada amalia iman dan amalia syariahnya, akhlaknya pasti baik. Gitu Ustadz ya. ya, ya. Nah, kalau ada yang kurang, ada yang keliru dari akhlak-akhlak kita, akhlak sama adab beda nggak Ustadz? Akhlak Sama, kita sama. atau adab kita ini ada yang keliru Ustadz, Ya, itu kita mesti cek yang bagaimana ngeceknya, apa iman kita yang lagi lemah, lagi on off, atau pemahaman agama syariah kita yang belum sempurna, atau gimana Ustadz? Maksud saya, ya, ya. Saya melihat faktanya banyak orang yang secara amaliyah ibadah sehari-hari baik, tapi kok secara apa ya, akhlak masih banyak persoalan gitu loh Ustadz. Baik, Nah ya. ini apa yang keliru nih Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik. Tadi saya sudah sampaikan di awal tadi tentang atau penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Saya nukilkan kembali, Pak. Nah, ini Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan hamba yang selamat. Untuk masuk surga menjadi ahlun najah. Itu ada 4 yang perlu dimiliki. Yang pertama iman Islamnya. Ya, rukun iman yang 6. Yang kedua, amal hablum minallah yang diwajibkan. Seperti sholat, puasa, haji. Ini hablum minallah yang diwajibkan. Kemudian, amal hablum minan nas yang diwajibkan. Zakat, birrul walidain itu termasuk yang diwajibkan. Berbakti kepada orang tua diwajibkan. Dan beberapa hal lainnya. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa untuk hablum minallah dan hablum minan nas tidak ada yang sempurna. Pasti setiap orang ada khilafnya, ada ketergelincirannya, ada ketidaksanggupan dan kekurangan-kekurangan lainnya. Maka untuk menjadi hamba yang selamat, hendaklah ia selalu mohon ampun atas kekurangan, kehilafan dan kesalahan yang mereka buat. Nah, bila 4 hal ini terjaga, maka dia dijamin sebagai ahlun najah. Pasti dia selamat masuk surga. Selanjutnya, nah ini menjadi ahlun najah ya, yang selamat masuk surga. Nah selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa untuk meraih derajat tinggi di surga, tadi jaminan masuk surga dengan 4 amalan itu. Adapun untuk meraih derajat tinggi di surga, setelah selamat masuk surga, jadi kita yang penting dapat tiket pesawat misalnya Pak, dapat tiket pesawat, yang penting dapat, itu masuk surga dulu perumpamaannya. Nah nanti di pesawat ada pilihan masing-masing tempat duduknya. Ada yang di ekonominya pun ada yang di belakang, ada ekonominya yang di depan kaca, ya, di samping jalan, ada pula yang di bisnis. Nah, jadi tingkatan juga setelah masuk bisa berbeda-beda. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa untuk meraih derajat tinggi di surga, setelah selamat masuk surga, lebih tinggi capaian derajatnya melalui tambahan amal-amal kemanfaatan pada sesama.
amalan kemanfaatan pada sesama. Itulah yang lebih efektif meninggikan derajat hamba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi selama dia beriman, kemudian hablum minallah, sholat, puasa, haji dilaksanakan, hablum minan nasnya yang wajib dilaksanakan, zakat, birrul walidain, ini adalah dilaksanakan semuanya, kemudian dia istighfar, dia insya Allah masuk surga sebagai orang beriman. Tapi untuk meninggikan derajat di surganya, dia harus banyak melakukan amal-amal kemanfaatan kepada sesama. Makanya dalam ayat tadi atau hadis Nabi SAW yang saya sampaikan sebagai penutup, amalan yang paling dicintai Allah adalah, manusia yang paling dicintai Allah adalah memberikan manfaat pada sesama, dan amalan yang paling dicintai Allah membuat muslim lain bahagia. Begitu Pak Arta. Arta? Iya Ustadz, jadi kalau itu oke ya Ustadz. Alhamdulillah saya memang masuknya tidak dari awal. Jadi di akhir, Ustadz menjelaskan poin yang penting tadi. Saya terima kasih Ustadz, saya mendapat poin penting tadi. Jadi imannya mesti Islam. Kemudian hablum minallah yang wajib itu harus dilakukan. Hablum minanas yang wajib harus juga ditunaikan. Kemudian kekhilafan dan segala macam dosa, minta ampun, kita minta ampun, kita minta maaf kepada sesama. Ya. Nah, itu insya Allah masuk surga. Tinggal surganya di kelas yang mana kan gitu. Betul ya. Nah, baru kita itu dapat kita peroleh dari hablum minanasnya tadi Ustadz ya. Iya benar. Nah, oke, alhamdulillah itu kan kaitannya masuk surga dan menambah memastikan di mana kita berada di surga. Yang pertanyaan saya, mereka yang kemudian ibadahnya baik tapi akhlak kepada manusia khususnya itu kok ada persoalan. Yang saya khawatiri kalau dihitung-hitung itu bisa, karena ketika akhlak tidak baik dan itu menyakiti dan itu menjadi persoalan dosa yang panjang, itu kan argonya jalan terus Ustadz. Malah Iya, tidak, malah minus, bisa minus itu loh kalau hitung-hitungan sederhananya. Nah, ya. ini kok bisa begitu gitu loh Ustadz. Sekali lagi Ustadz, ini ulang kali saya karena saya ngerasain dalam keseharian kita soal sholatnya, baca Quran segala macam, pokoknya oke lah, jempol. Tapi urusan muamalahnya kok sering bersoal. Saya ngelihat kok nggak pas ya, gitu loh. Dan karena saya ngurusin banyak orang juga, jadi saya bisa rasakan kok ada split personality seperti ini gitu. Nah itu kan bisa pertama bukan menentukan di mana posisinya dia di surga, maka bisa malah minus satu. Artinya bisa nggak masuk surga karena lebih banyak dosanya. Kemudian kedua, yang seperti ini kita bagaimana dakwahnya Ustadz ya? Bagaimana kita mendakwai dia supaya dia kembali kepada yang semestinya. Artinya kalau dia sudah baik ibadahnya, harusnya baik juga akhlaknya. Sehari-harinya itu terasa oleh kita dan sekitarnya gitu. Ini maksud saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik ya. Iya betul Pak Arta. Jadi kita diminta berhati-hati memang dalam tadi ya kehilafan, kesalahan, ada kehilafannya yang dia tidak sadari. Ya, makanya tadi kalau kekurangan kehilafan tidak disadari kan ada mizan, ada timbangan yang diperkenalkan oleh Allah, timbangan sebagai bagian dari iman kepada negeri akhirat itu dikenalkan tentang timbangan. Nah, mizannya Allah, siapa yang timbangannya lebih berat dosanya, maka dia tidak selamat dari neraka. Na'udzubillah dzalik. Makanya tadi Imam Qayyim yang selamat. Yang ahlun najah itu yang selamat. Tapi di antara orang muslim atau orang mukmin ada yang dia tidak selamat dari neraka, tidak langsung masuk surga. Ada yang di neraka dulu. Siapa mereka?
mereka adalah orang beriman, tapi ketika ditimbang tentang amalan mereka, yang tadi saya jelaskan di awal, konsekuensi iman semestinya diimbangi dengan amalan. Amal kebaikan, hablum minallah, hablum minannas. Kalau dia mengabaikan ini dari amalan, walaupun beriman, ditimbang amalannya, yang ditimbang itu amalan, maka ada yang kurang dari pahalanya, lebih banyak dosanya, maka dia di neraka. Kemudian Nabi mengingatkan, tahukah kalian orang yang bangkrut? Nah, orang yang bangkrut dari kaum orang beriman, kata Nabi, adalah mereka yang dia sholat, dia puasa, bahkan dia berhaji, tapi dia tidak bisa menjaga lisan tangannya dari menyakiti sesama. Maka Allah akan hadirkan mereka di padang mahsyar di saat pengadilan. Allah akan hakimi, Allah adili, dan Allah ambilkan pahala dari pahala sholat, puasa, hajinya, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti di dunia. Artinya berarti ini hubungan menyakiti kan hablum minannas nih. Hablum minannas. Jadi pahala untuk hablum minannas itulah yang meninggikan derajat yang paling efektif di surga. Dan juga diingatkan, hati-hati, amal menyakiti sesama itu dosanya bisa menenggelamkan amal-amal hablum minallah. Ya, hablum minallah, sholat bisa terkikis habis, diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Apalagi orang-orang yang disakiti banyak, misalnya bangsa Indonesia. Wah, habis sudah bangkrut benar itu orang. Nah, inilah yang diingatkan. Kemudian dikuatkan juga oleh hadis Nabi SAW ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada si fulanah, yakni perempuan, yang dia rajin sholat sunnahnya, rajin puasa sunnahnya, tapi tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya, tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti sesama. Maka Nabi menjawab, sungguh dia di neraka. Maksud Nabi menjawab dia di neraka bukan kekal di neraka, tapi dia tidak termasuk hamba yang ahlun najah, yang selamat tadi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Karena hablum minan nasnya untuk menjaga jangan sampai menyakiti sama itu tetap terlakukan walaupun dia sholat tenggelam itu pahala sholat. Begitu penjelasannya Pak Atta. Ya, terima kasih Ustadz. Boleh dikembangkan lagi Ustadz, bagaimana kalau kita melihat seperti ini, bagaimana kita melakukan mengingatkan dia, mendawai dia supaya dia kembali ke jalan yang benar ini gimana Ustadz? Saya kadang agak kikuk juga menghadapi orang yang kelihatannya soleh tapi ternyata nggak pas gitu loh sehari-harinya. Ya, memang kita tetap dalam koridor tadi ya, tawasobil haq wa tawasobis sober, saling berpesan pada kebenaran terhadap khususnya orang-orang di sekitar kita kan tentu. Nah, untuk berpesan pada kebenaran ini Allah firmankan pula dalam surat An-Nahl, udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah mereka dengan cara ihsan. Ya. Dengan ihsan ini dengan hikmah ya, bil hikmah. Dengan hikmah. Nah, ada pendekatannya Nabi SAW melakukannya berbeda-beda dengan para sahabatnya dengan bil hikmah. Mana yang lebih tepat? Nah, itulah yang diusahakan atau dicari bagaimana supaya nasihat ini masuk kepada yang bersangkutan dengan hikmah, tanpa menyinggung, tanpa seolah-olah tidak memberi nasihat padanya. Yang kedua, wa mau'izatil bil hasanah wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yakni dengan nasihat yang baik, dengan nasihat yang baik. Nah, apakah dari orang lain atau dari kita sendiri langsung, tetap tawasobil haq tadi dengan caranya yang baik.
Dan kalau perlu wajadilhum, dengan perdebatan, dengan diskusi yang panjang untuk menyelesaikan masalah dengan koridor tadi, musyawarah tadi yang diperintahkan Allah dalam surat As-Surah tadi, bermusyawarah. Begitu Pak Atta, memang ya intinya tetap memberi tawasobil, memberi nasihat. Tapi tidak semua nasihat kan bisa diterima. Ya jangankan kita, Nabi SAW sendiri tidak sukses dalam konteks sisi manusia ya. Kalau dari sisi Allah kan kesuksesan itu dilihat dari ikhtiarnya sudah dilakukan atau belum. Ya. Tetapi di sisi manusia boleh jadi merasa tidak sukses. Tapi dari sisi Allah sesungguhnya ikhtiar Nabi ingin mengislamkan pamannya Abu Thalib, Allah sudah sampaikan engkau telah sukses. Walaupun Abu Thalib ternyata sampai meninggal belum merubah sikap tentang keimanan. Nah, sehingga Nabi merasa ketidaksuksesan itu menyesal, gelisah. Allah hibur. Ya, Allah hibur dengan diturunkannya surat Al-Qasas ayat ke-56. Ini ayat yang diturunkan khusus oleh Allah kepada Nabi SAW, menghibur Nabi ketika Nabi sedih. Kenapa Nabi nggak berhasil mengislamkan pamannya sendiri, yakni Abu Thalib? Padahal Abu Thalib itu sibuk dalam hidupnya melindungi Nabi SAW. Ya, dalam surat Al-Qasas saya bacakan ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia, yakni Allah kehendaki. Allah lebih tahu orang yang mau memberi petunjuk dan yang tidak. Nah, Nabi dihibur dengan ayat ini. Usahamu telah sukses di sisi Allah. Yakni kamu terus berkesempatan memberi petuah, memberi nasihat, menjadi teguran dan sebagainya. Tapi bahwa belum berhasil dari sisimu itu tidak masalah. Allah telah yang menentukan takdir apakah orang bisa berubah, artinya merujuk kembali atau begitu Pak Arta. Terima kasih Ustadz. Saya juga dihibur Ustadz kalau gitu sekarang. Merasa dihibur Ustadz. Alhamdulillah. Nggak bisa maksa orang lain. Yang penting kita udah ikhtiar, kita udah berusaha. Tapi kalau boleh ini Ustadz, dikulik lagi. Ini persoalannya ada kelemahan di sisi imannya dia, pemahaman iman dia, atau pemahaman agamanya yang belum utuh, yang masih masih belum sebagian gitu Ustadz. Baik. Nah, Imam Luqayyim dalam kitab Ba'us Sa'adatain itu menyebutkan memang ketergelinciran orang-orang, bahkan orang-orang beriman pun itu dikarenakan tidak utuh memahami konsepsi Islam. Khususnya pilar hablum minallah dan hablum minannas. Ya, makanya kita saksikan juga di tengah masyarakat kita sekarang pun banyak yang orientasinya ke hablum minallah, HB terkait dengan hablum minannas. Nah, itu karena ketergelinciran, kesalahan konsepsi dalam memahami Islam secara baik. Begitu Pak Atta. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Belum ada lagi Pak Ustadz? Baik Bu Lili, sudah lewat dari waktu 11.30. Kita cukupkan saja kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kami tutup dengan bacaan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.